بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ikhwan fillah azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, masih pada pembahasan bab-bab seputar adab majlis. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-544, hadits 1159, tentang masalah majlis di pinggir jalan atau majlis di halaman rumah yang langsung berhadapan dengan jalan. Apa hukumnya, bagaimana bimbingan Islam terkait dengannya. Langsung kita baca. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu majalis su'udat. Babu majalisi as-su'udat. Bab majlis di su'ud. Su'udat jamak su'udun. Artinya adalah fina'u babidar, halaman di luar pintu rumah. Wa mamarrun nasi baina yadai, sementara tempat orang lewat di depannya. Untuk punya rumah ada halamannya, ada teras rumah, ada halaman. Persis di depannya langsung jalan. Orang lewat di situ, entah jalan kaki, sepeda, motor, mobil. As-su'udat, halaman tadi. Barakallahu fikum. Apa hukumnya majlis di situ? Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah. Qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilal. Anil Ala an abihi an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naha anil majalisi bis-su'udat, bis-su'duat,
Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah SAW melarang, Rasul melarang majlis di su'duat atau su'udat tadi, halaman rumah yang depannya persis ada jalan raya. Faqalu, maka mereka bertanya, mereka menjelaskan, ya Rasulullah, la yashukku alaina al-julus fi buyutina. Ya Rasulullah, memberatkan kita kalau majlis di rumah kita. Ada masyaqqah, ada perkara yang memberatkan kita kalau harus di rumah gitu. Ya macam-macam, terkadang mungkin sampai rumahnya, yang majlis juga banyak, terkadang banyak perkara di rumah yang nggak memungkinkan kita di sana majlisnya. Banyak hal lah yang membuat kita berat. Artinya harus kita mau nggak mau ya di situ majlisnya, di halaman rumah yang di depannya ada jalan raya. Qala maka Rasul bersabda, fa in jalastum fa'atu al-majalisa haqqaha. Bila kalian memang harus majlis di situ, maka berikan haknya majlis. Berikan haknya majlis. Qalu wa ma haqquha ya Rasulullah? Mereka bertanya, apa haknya ya Rasulullah SAW? Qala, beliau bersabda, idlalus sa'il, memberikan bimbingan kepada yang bertanya. Sa'il bukan pengemis maknanya, yang bertanya tentang jalur, tentang arah, tentang alamat. Ibnu Sabil, para musafir. Kamu kasih bimbingan, kamu tunjukkan dengan batas ilmu kalian. Ada yang lewat, Pak, numpang tanya ya, alamat ini di mana ya? Tunjukkan. Pak, numpang tanya ya, rumahnya Pak Fulan di mana ya? Oh, sebelah sana. Gitu. Hakata. Pak, ini kalau arah kemana ya? Oh, arahnya sini Pak ya, sini. Gitu. Terima idrus as-sa'il, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk kepada yang bertanya tentang jalan. Yang pertama. Yang kedua, waradus salam, menjawab salam. Ada yang lewat, salam dijawab. Yang ketiga, waqadul basar, menundukkan pandangan. Tidak boleh memandang kepada perkara-perkara yang diharamkan. Laki-laki memandang perempuan yang bukan mahramnya. Wanita memandang laki-laki yang bukan mahramnya. La yajuz. Qadul basar, tundukkan pandangan. Qala wal amru bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf. Wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Ini sahih riwayatnya. Barakallahu fikum. Hadis ini dari nas hadis menunjukkan hukum asal majlis di pinggir jalan dilarang. Hukum asal majlis di halaman rumah yang langsung depannya ada jalan dilarang. Dengan nasib nah, belum melarang majlis di su'udat. Dijelaskan oleh para ulama dalam syarahnya, larangan ini hasmun limadatil fisti. Larangan ini untuk memutus rantai kefasikan. Kok begitu? Iya, dikarenakan kalau majlis di pinggir jalan, terlalu banyak perkara-perkara yang melanggar syar'i yang bakal kamu lihat, terutama yang lewat, wanita yang bukan mahramnya kamu,
Di antara mereka ada yang berhijab, ada yang tidak, ada yang membuka aurat, ada yang menfitnah dengan pakaiannya. Mau nggak mau bakal kamu lihat, kamu di pinggir jalan, ya, atau mau buang pandangan ke atas, nampak ya bagian atasnya, atau mau menundukkan pandangan, ketok sing ngisor, lihat bagian bawahnya, kayak gitu ya, hakala. Dan juga hal-hal yang lainnya yang biasa ada di jalan raya, sehingga dilarang dalam rangka untuk memutus mata rantai kefasikan. Jangan sampai dengan majlis di tempat seperti itu bukan kebaikan yang didapatkan, tapi dosa, kemungkaran, kefasikan. Putus. Itu kemasan. Dipahami ya? Nah, ketika para sahabat menjelaskan harus mau ndak mau di situ ya Rasulullah, tidak ada tempat yang lain. Rumah nggak memungkinkan, kondisi nggak memungkinkan begitu. Ketika itulah dikasih bimbingannya, harus menunaikan hak jalan. Ini kalau terpaksa. Gitu. Dan akan disebutkan dalam hadis yang berikutnya demikian. Amma id abaitu. Tahuilah kalau kamu masih enggan, kamu masih harus duduk di pinggir jalan, maka berikan hak jalan. Berarti kondisional, kasuistik kan gitu ya. Sifatnya terpaksa, nggak ada lagi tempat, nggak ada lagi majelis. Ya sudah di situ. Tetapi dengan memberikan hak jalan. Barang siapa yang bisa memberikan haknya, maka boleh lepas dari larangan. Tetapi ketika tidak bisa memberikan hak jalan, maka kembali pada hukum asal. Hukumnya apa ya, Van? Tidak boleh. Di sebelah sini ada berapa? Tuh, 2, 3, 4, 5. 5 haknya jalan dalam hadis ini. Memberi bimbingan, memberi petunjuk kepada yang bertanya tentang jalan Ibnu Sabil, menjawab salam, menunjukkan pandangan, amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau terpenuhi, silahkan. Kalau nggak terpenuhi, maka dilarang Anda majelis di tempat yang aman. Jangan di pinggir jalan. Barakallahu. Dari semua yang ada, apa yang paling susah? Dari semua yang ada di 5 poin, mana yang paling sulit diterapkan? Hah? Oh, aku deh, qaulul basar. Ya, gitu kira-kira ya. Susah untuk menundukkan pandangan. Kalau memberi petunjuk jalan, insya Allah gampang lah, mudah lah bagi banyak orang. Jawab salam, insya Allah lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, lebih gampang lah. Hah? Yang susah itu ghabul basornya itu, nundukkan pandangan di pinggir jalan, orang lewat lalu lalang, segala macamnya itu. Ya sak macamnya wis, sak sebarang kali atau memandang menyaksikan orang lewat. Itu di zaman dahulu, di zamannya Rasulullah SAW, masa nubuah, masa risalah, masa diturunkannya wahyu. Di masa Rasulullah SAW disuruh qadul basar. Daya apa di zaman sekarang ini? Jauh dari masa kenabian, masa kerasulan, masyarakatnya banyak yang jauh dari bimbingan agama, kebanyakan masyarakatnya demikian kondisinya. Di kota besar lagi ya Surabaya ini, ya sudah susah untuk menentukan pandangan. Ya mana? Coba diem. Gitu ya. Sak macamnya sudah. Sak macamnya sudah. Maka ketika tidak mungkin melaksanakan hak jalan, jangan majelis di situ. Ada larangan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau di sini banyak ya gambarannya ya. Hampir rumah di sini, rumah pintu ada teras kecil langsung jalan. Nah gitu ya. Di sini banyak. Barakallahu fikum.
Adapun kalau di depan dia bukan jalan, ya, dia punya teras, dia punya halaman rumah, dia kasih pagar gitu, dia kasih tembok batas, labas dari situ, majelis di teras rumahnya, di halaman rumah mungkin dibikin luas, ada majelisnya, ada gazebo-nya, segala macam, labas, dikarenakan tertutup dari yang lainnya. Jadi sekarang teras rumah, halaman rumah, pas di depannya orang lewat. Apalagi memang sengaja di pinggir jalan tadi. Babi aula. Belum lagi terkait dengan poin yang berikutnya, amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak semua orang bisa melakukannya. Pegel sampean kalau zaman sekarang ini. Lewat ini. Mbak, auratnya mbak, tutup. Mbak. Ciri baik, mbak, sampai ndelok. Nah, kita mau ngomong ngelihat, mau amar ma'ruf nahi mungkar sudah bongkar duluan, kan gitu. Ya benar, susah. Sehingga jangan. Kecuali di beberapa tempat yang memungkinkan untuk demikian, silakan dengan ketentuan yang ada. Barakallahu fikum. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, duduk di pinggir jalan ya, bukan di teras rumah, di pinggir jalan itu mengurangi muru'ah harga diri. Barakallahu fikum. Sehingga ahsan tidak, kecuali kalau memang kondisinya terpaksa dan bisa memenuhi hak tariq, haknya jalan. Satu lagi yang terkait dengan hal yang sama. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn Ubaidillah qala haddatsana ad-Darawardi an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, iyyakum wal julus fi turuqat, jauhilah oleh kalian, tinggalkanlah oleh kalian duduk di pinggir-pinggir jalan. Sekarang turuqat. Turuqat jamak thariq, jalan. Kalau tadi su'udat jamaknya su'ud, halaman rumah yang langsung dengan jalan. Yang ini langsung pinggir jalannya. Belum mengatakan dengan tegas, iyyakum wal julus fi turuqat. Hati-hati kalian, jauhilah oleh kalian, tinggalkan oleh kalian majlis di jalan-jalan. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malana budul min majalisina. Kita mau enggak mau harus majlis di situ. Natahaddatsu fiha, kita berbincang-bincang di situ. Kita kan punya tempat yang lain, yaitu kita punya majlis itu. Kita bincang di situ, kita sharing di situ, kita komunikasi di situ. Enggak ada lagi yang lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ama id abaitu. Ini penting. Ketahuilah, kalau kamu enggan, masih juga harus majlis itu. Qala fa'tu tariqa haqqahu, maka berikan haknya jalan. Qalu, mereka bertanya, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Apa itu hak jalan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal, beliau mengatakan ghaddul basar, menundukkan pandangan yang tadi. Qala wa kafful adza, ada penambahan satu lagi. Wa kafful adza, dan tidak boleh menyakiti, tidak boleh mengganggu. Disebutkan dalam
Syarahnya ini meliputi semua bentuk gangguan-gangguan. Tidak boleh mengganggu siapapun dengan ucapan, qaul. Tidak boleh mengganggu siapapun dengan perbuatan, dengan tindakan. Dicontohkan seperti tidak boleh riba, tidak boleh suudzon, tidak boleh merendahkan orang yang lewat, tidak boleh mempersempit jalan, tadyiqut thariq. Atau membuat orang lain takut untuk lewat. Entah yang duduk itu ditakuti, ya. Akhirnya orang takut lewat. Tuh, ada orang itu, jadi lewat. Itu ada, termasuk mengganggu, termasuk menyakiti. Barakallahu fikum. Ini semuanya adalah kaful adza. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh menyakiti. Apapun bentuknya, tidak boleh. Itu hak yang thariq. Qala wal amru bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah yang mungkar. Yang lain sama, ada penamaan satu namanya kaful adza. Total 6 berarti ya. Yang pertama adalah idlalus sa'il, memberi petunjuk, bimbingan, arahan kepada yang bertanya masalah jalan. Menjawab salam, ghadul basar, menundukkan pandangan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, plus tambah lagi kaful adza, tidak boleh mengganggu atau menyakiti. Harapan. Kalau terpenuhi silakan. Kalau tidak maka tidak diperbolehkan. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Abu Talha, hadis Abu Talha semoga Allah meridai beliau, penambahan satu poin lagi, wa husnul kalam. Yang ketujuh sekarang ini, wa husnul kalam, dan ucapan yang baik, tutur kata yang bagus. Itu juga haknya saya. Total 7 yang disebutkan dalam hadis ya. Nah, ini kalau terpenuhi semuanya maka dipersilakan, kalau tidak maka nggak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Kira-kira ini dari pengalaman yang ada, dari pantauan-pantauan yang ada, yang bisa nongkrong di pinggir jalan, apakah mereka bisa memenuhi hak jalan? Pengalaman yang ada? Hah? Susah ya? Susah. Tanyakan kepada mereka, ngapain mas di sini mas? Cuci mata. Memang niatnya dia menyaksikan, memandang yang lewat. Sementara hadis mengatakan hasghadul basar, menundukkan pandangan. Ya. Belum lagi terkait dengan cengkramannya mereka yang mereka bicarakan. Pembicaraannya manfaat ataukah bagus? Susah ya? Susah. Husnul kalam, tutur kata yang bagus yang disebutkan dalam hadis, gak terwujud. Macam-macam kalau udah nyangkruk gitu ya sudah wis. Apalagi anak muda-muda, apalagi yang jauh dari pimpinan agama, udah ngomongnya macam-macam sudah. Ya ghibah lah, yang apalah, ya apalah. Allahul musta'an. Belum lagi yang lain-lain tadi itu. Allahul musta'an. Di sisi yang lain juga kadang pada umumnya mereka ini adalah komplotan, geng, gitu ya. Geng fulan, geng fulan, geng fulan, geng fulan. Sehingga ketika ada orang mau lewat takut, ada geng fulan. Imma dia cari tempatnya apa, imma dia langsung dengan cepatnya menggas motornya supaya segera lewat, dari ganggu sama mereka. Dan secara pantauan pula, alhamdulillah ya, secara pantauan juga
jarang atau mungkin tidak pernah kita dapati orang-orang yang masyhur dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya di situ. Saya nggak mengatakan zaman Rasul ya, di zaman sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, ada nggak? Jarang ya, jarang. Sehingga ya kembali pada hukum asal, iyyakum wal julusa fi turuqat. Hati-hati kalian jangan duduk di pinggir-pinggir jalan kecuali kondisinya darurat. Ya, ada hajat yang sangat mendesak, maka di pinggir jalan itu pun dia akan menjaga wibawa dia, menjaga harga dirinya. Misal nunggu seseorang janjian di pinggir jalan, dia akan mencari sebuah tempat yang nyaman bagi dia. Dia nggak bakal ke orang lain, entah di bawah pohon atau di mana begitu. Ketemu dengan seorang itu ketemu susah, selesai di situ. Wah, tapi kalau dalam bentuk majelis, cangkruan dan segala macamnya, ini nampaknya bukan dunia kita ini. Kita terikat dengan berbagai macam etika kepantasan. Gitu. Ini didelok ya, dilihat ya. Misal orang-orang berjubah kayak antum di pinggir jalan, cangkruan. Orang memandang aneh atau biasa? Zaman sekarang loh ya, Anda nggak mengatakan zaman dahulu kala. Zaman dahulu biasa, jubahan semua. Zaman sekarang ini, ya itu orang-orang ini, apa yo, jadi kayak gitu. Ini kok ada beberapa orang berjenggot, kemudian menggunakan jubah di pinggir asik di pinggir jalan. Ada yang bawa kahwa, ada yang bawa syahi, kurma atau walais kaak, wala apa, dan berbagai macam santai dia, majelis gitu, ngobrol, asik gitu. Orang itu gagal nyampaikan salam itu. Sopo yo, gitu. Jadi malah curiga, aneh gitu loh. Dan bagi mereka itu nggak pantas. Karena antum ini orangnya naik, antum tuh kastanya lebih tinggi daripada yang lainnya. Antum ini kasta semi malaikat antum. Tidak boleh salah sama sekali, Allah musta'an. Al-muhim dijaga muruah yang ada. Barakallahu fiik. Selesai pembahasan ini. Semoga dipahami dengan baik. Barakallahu fiik. Bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala babu man adla rijlaihi ilal bi'ri idza jalas wa kashafa 'anis saqain. Bab seseorang yang menjulurkan kedua kakinya ke sumur ketika dia duduk di situ dan menyingkap betisnya, kedua betisnya. Ada gambaran? Ini zaman dahulu ketika masih ada sumur. Sekarang bor kabeh, enggak mungkin terapkan. Ada sumur di belakang rumah atau di depan rumah atau sebuah taman, ya, di halaman rumah. Dulu sumurnya kan enggak setinggi tinggi banget begitu. Sumurnya kelihatan. Dia duduk di pinggir sumur, dan kakinya diturunkan. Nyantai gitu, dibuka betisnya, kadang air sumurnya kelihatan tinggi, dijeburkan kakinya di situ. Ini nyantai ya, lagi royit namanya, lagi santai dia. Apa hukumnya tindakan seperti ini? Itu dibahas. Sebuah hikmah penting, sebuah faedah penting yang ingin saya sampaikan kepada antum. Ini semuanya menunjukkan kepada kita betapa Islam itu menerangkan segala sesuatu, memberikan bimbingan lengkap detail dalam semua hal. Sampai bab duduk dibahas, duduk di mana dibahas,
Yang ini dilarang, yang itu tidak boleh, yang ini silahkan. Diatur. Sampai bab urusan duduk di pinggir sumur sambil kakinya dijuntaikan ke bawah gitu, dibahas. Hukumnya apa ini? Itu Islam. Sangat detail, sangat rinci, dibahas sempurna sudah Islam itu. Dan indah. Apalagi membahas masalah akidah, keimanan, ketauhidan, prinsip, akidah, apalagi lebih rinci lagi baru. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala haddatsana Muhammad bin Ja'far an Syariq bin Abdullah an Sa'id bin Musayyab an Nabi Musa al-Asy'ari, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau menceritakan kharajan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauman ila ha'itin min hawaidil Madinah li hajatihi. Suatu hari Rasulullah SAW keluar ke sebuah kebun, dari kebun kurma kota Madinah. Disebutkan dekat Kuba tempatnya. Kata Abu Musa, wa khasu fi ithrihi, saya keluar buntuti beliau, ikut di belakangnya. Falamma dakhal ha'ita, tatkala beliau telah masuk ke kebun kurma tadi, jalastu ala babi, saya duduk di pintu pagarnya. Jadi sejak zaman dahulu kalau sampai sekarang ini kebun kurma itu dikasih pagar sama mereka. Ada temboknya, ada pintunya. Nah, di dalamnya itu kebun kurma, kadang ada sumurnya, ada kolam airnya, gitu. Orang biasa santai di situ, majelis itu. Rasul masuk ke situ. Abu Musa di belakangnya duduk di pintu kebun tadi. Wa qultu, saya katakan, kata Abu Musa, la akunanna al-yawma bawwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini aku akan menjadi penjaga pintunya Rasul, sekuritinya Rasul hari ini. Walam ya'murni, beliau enggak menyuruh aku. Ini pribadi aku yang berbuat. Ya, langsung duduk di pintu, saya menjaga pintunya Rasul. Fadhaba an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqadha hajatahu. Maka Nabi pergi dan menunaikan hajatnya. Wa jalasa ala kufil bi'ri, dan beliau duduk di atas pinggiran sumurnya. Kuf itu mana asalnya adalah tanah yang tinggi, yang keras. Tanah keras dan tinggi gitu. Jadi kalau duduk nggak sampai ambles. Yang dimaukan tepian-tepian sumurnya itu. Nah, ini biasanya keras, agak tinggi dari permukaan bumi. Beliau duduk di situ. Wa kasafa an saqaihi, beliau menyibak kedua betisnya. Wa dallahuma fil biri, dan menjuntaikannya di sumur. Faja Abu Bakar liyastazina alaihi liyadkhul. Tidak lama datang Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridainya, meminta izin untuk masuk. Fakultu, maka saya katakan, kama anta, diam di tempat, hatta astadzina lak, hingga aku memintakan izin untuk kamu. Saya akan masuk memintakan izin kepada kamu. Fawaqafa, beliau berhenti di situ. Wajitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya datang menemui Rasulullah SAW. Fakultu, saya katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, Abu Bakar yasta'dzinu alaik. Ya Rasulullah, Abu Bakar minta izin ketemu dengan kau, wahai Rasul. Faqala i'dzan lahu, kata Rasul, izinkan untuk dia, wa basyirhu bil jannah, kasih izin sekaligus beri kabar gembira dengan surga untuknya. Fadaqala, maka masuk Abu Bakar Siddiq. Faja'an yamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk, datang
di sebelah kanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakashafa an saqaihi. Abu Bakar juga menyibak kedua betisnya. Wadallahuma fil bir, dan menjuntaikannya di sumur. Berdua sekarang ya, ini Rasul, ini Abu Bakar Siddiq, sama-sama berbuat yang demikian. Apa Abu Bakar? Langsung nyentuh Rasul, dibuka betisnya, kakinya dijuntaikan ke dalam sumur. Faja Umar, tidak lama datang sahabat Umar. Fakultu, maka saya katakan, kama anta hatta astadzilak. Diam di sini, saya akan izinkan untuk kamu. Faqala sallallahu idzan lahu wa basyir bil jannah. Rasul mengatakan, kasih dia izin dan beri kabar gembira dengan surga untuknya. Faja Umar an yasari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar datang duduk di sebelah kirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakashafa an saqaihi wa dallahum fil bi'r. Beliau juga menyibak kedua betisnya dan menjuntaikannya ke sumur. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditiru persis. Qala famtala al-quf, maka telah penuh tepian sumur tadi. Diisi 3 orang. Rasul sebelah kanan Abu Bakar, sebelah kirinya Umar. Penuh sudah. Falam yakun fihi majlis, tidak ada lagi tempat di situ. Thumma ja'a Utsman. Kemudian dalam lama datang Utsman. Faqultu kama anta hatta atanilak. Dia mentempat, aku akan izinkan untuk kamu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, "Idzan lahu." Izinkan untuk Utsman. Wa basyirhu bil jannah. Beri kabar gembira dia dengan surga. Ma'aha bala'un yusibuhu. Tapi disertai dengan bala, musibah yang menimpa dia nanti. Ono embel-embel ya, ada embel-embelnya. Fadakhala falam yajid ma'ahum majlisa. Utsman masuk, tidak mendapati tempat bersama dengan mereka tadi. Dah full. Fatahawwala, maka berpindah tempat, pindah posisi, hatta ja'a muqabilahum, hingga datang di hadapannya mereka ala syufatil bi'r, di tepian sumur yang berikutnya. Jangan di sumur Rasul, Abu Bakar, Umar, beliau di bawahnya, di depannya mereka semuanya. Fakashafa an saqaihi thumma dallahuma fil bi'r, juga sama. Dia menyibakkan, membuka kedua betisnya dan menjuntaikannya ke sumur juga. Faja'altu atamanna ayyatiya akhun li. Katanya Abu Musa, saya berangan-angan saudaraku datang. Wa ad'u Allah ayyatiya bihi. Bahkan aku berdoa kepada Allah supaya mendatangkan saudaraku ini, supaya dapat keutamaan yang sama gitu. Falam ya'ti, tapi enggak juga datang hatta qamu, hingga mereka semuanya bangkit dari majelisnya. Qala Musayyab, berkata Musayyab, fa'awwaltu dzalik, maka saya mentakwilkan peristiwa itu. Kuburahum, itu kuburannya mereka. Rasul sebelah kanannya Abu Bakar, sebelah kirinya Umar. Itu kuburannya mereka. Istama'at hahuna, semuanya kumpul di sini. Wan fardal Utsman, sementara terpisah. Intaha. Selesai hadis panjang ini, barakallahu fikum, dibahas setelah azan. Allah, barakallahu. Baik, barakallahu fikum. Dari hadis yang kita baca cukup panjang ini, kisah yang ajib ini, terkait dengan babnya cukup jelas. Hadis ini menunjukkan diperbolehkan bagi seseorang duduk di tepian sumur, menjuntaikan kakinya dalam sumur, membuka betisnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan
Lalu Abu Bakar, Umar dan Utsman, semoga Allah meridhai mereka semua. Cuman hati-hati, jangan sampai nyemplung sumur. Karena pinggir sumur, hati-hati. Dan yang melakukannya dewasa. Kalau anak-anak jangan, karena khawatir akan terjerembab ke dalam sumur. Kalau dewasa kan dia bisa tahan diri. Dan itu santai posisinya, tidak masalah. Hal yang seperti ini bukan perkara yang tabu, bukan perkara yang rendah, diperbolehkan. Bahkan Nabi kita Muhammad yang mencontohkan, barakallahu fikum. Nah, yang serupa ya kayak di kolam gitu. Kolam lagi pada kumpul, di tepian kolam kakinya masuk dalam air. Sambil majelis, ngobrol-ngobrol gitu. Kalau sekarang kolam renang, laki-laki semua ya, nggak ada perempuannya ya. Laki-laki semua majelis di pinggir kolam renang, kakinya sambil masuk, ngobrol santai gitu. Labas. Itu semuanya perkara yang diizinkan, barakallahu fikum. Sehingga Islam memperbolehkan semua perkara-perkara yang mubah, semua kebiasaan orang, selama tidak ada perkara yang mungkar padanya. Barakallahu fikum. Itu juga indahnya Islam. Faedah yang lain, hadis ini menegaskan kepada kita, barakallahu fikum, bahwasanya Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga. Kita persaksikan secara langsung dikarenakan ada hadis yang menerangkan demikian. Dan Rasul yang memberitakan. Pasti jangan ragu-ragu. Abu Bakar ahlul jannah, Umar ahlul jannah, Utsman ahlul jannah. Adapun yang selain ini yang tidak ada dalilnya, enggak ada ayat, enggak ada hadis yang menerangkan fulan fil jannah, maka enggak diperbolehkan dalam Islam. Tidak boleh mempersaksikan atau menyatakan fulan ahlul jannah, tidak boleh. Harus pakai dalil. Adapun secara umum diperbolehkan. Kaum mukminin di surga, boleh. Kaum muttaqin di surga, boleh. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Uiddat lil muttaqin." Barakallahu fikum. Tapi umum bahasanya ya. Surga itu kaplingannya orang yang bertakwa, boleh. Surga itu kaplingannya kaum mukminin, boleh. Ini orang kafir bukan surga tempatnya, tapi di neraka. Umum bahasanya. Tapi kalau fulan nama orang harus pakai dalil. Kalau nggak ada, maka nggak diperbolehkan para kafir. Kalau berharap, berdoa, labas. Semoga fulan minahul jannah. Semoga kita minahul jannah. Labas. Tapi kalau kepastian hukum adalah yajuz. Barakallahu fikum. Hadis ini qanamtina'azakumullah termasuk bukti kenabian Rasulullah SAW memberitakan tentang Utsman. Semoga Allah meridhai. Ketika Abu Bakar fil jannah, enggak pakai embel-embel. Umar fil jannah, enggak pakai embel-embel. Utsman ada keterangannya. Disertai dengan bala yang menimpa dia. Itu ditafsirkan oleh para ulama, beliau akan mendapatkan ujian dan cobaan. Dan itu nyata. Beliau terbunuh. Matinya terbunuh. Fitnah di masa itu adalah fitnahnya kaum Khawarij, fitnahnya kaum Syiah. Tapi yang paling keras kaum Khawarij. Mereka menuduh Utsman, semoga Allah meridhai, sebagai penguasa yang zalim, penguasa yang fasik, nepotisme dan segala macamnya, sehingga mereka memberontak pemerintah kekhilafahan, maka membunuh Khalifah Utsman. Nauzubillah. Itu bala yang menimpa beliau. Jadi beliau sabir, muhtasib, jannah tempatnya. Barakallahu fikum, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian ada takwil di situ ya. Ditakwilkan itu kuburannya mereka. Ketika di sumur ada Rasul, Abu Bakar, Umar, penuh setelah itu. Utsman di tempat yang lain. Ditakwilkan itu kuburannya mereka. Dan nyata.
Rasul, Abu Bakar, wa Umar satu tempatnya. Sampai sekarang masih dalam komplek Masjid Nabawi. Sahabat Utsman di mana tempatnya? Di Baqi', di kuburan Baqi', terpisah. Tapi enggak jauh dari situ. Barakallahu fikum. Ini semua termasuk bukti Nabi nubuwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun kalau terkait dengan kita ya jangan tawilkan. Lagi santai majelis gitu ya, duduk sini. Waduh, ini bakal mati bareng. Ini sebelah kanannya bulan. Wih, ini paling mati ini pot Surabaya kabeh paling. Nggak bisa. Itu mungkin bisa setelah nanti kejadian gitu. Ini kan yang menyampaikan seorang tabi'in Ibnu Musayyab, bukan sahabinya yang menerangkan demikian. Tabi'in yang menerangkan, saya takwilkan itu kuburannya mereka. Iya, setelah semuanya telah wafat baru ketahuan. Mungkin, tapi ketika saat itu mengatakan ini bakal mati bareng ini. Oh, jangan. Itu perkara baik. Barakallahu fikum, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Pertanyaan ya? Terkait dengan materinya cukup insyaallah. Semoga manfaat. Mau tanya Ustaz, kalau misalkan seseorang istri menunggu suaminya pulang dari bekerja, apakah itu bisa dibilang karena ada hajat atau tidak? Apakah boleh? Nunggu di mana? Nunggu di mana ini? Nah, kalau nunggu di rumah yang ada pembahasan toh, kan pembahasan kan tempat majlis. Ya nunggu di rumah, ya ditunggu. Apa ini? Anda nggak paham ini? Nunggu di mana dia? Oh, nunggu teras rumah. Dalam rumah ya, ngapain kau di luar rumah? Ada kepentingan apa gitu? Ini perempuan tertutup harus pakai hijab dalam rumah. Nanti pas datang kelihatan, datang sama saya, sambut dalam rumah, jangan di luar rumah. Jadi kalau tadi ya, kalau tidak ada jalan, ada khusus pagarnya dia, temboknya dia lah, pas dia santai di situ dengan anak-anaknya dan segala macamnya, nggak ada yang lihat. Tak pikir itu nunggu di pinggir jalan, gitu. Terus ngapain, gitu loh? Terus ngapain? Ya jelas nggak diperkenankan ya. Suami kamu bisa pulang sendiri insya Allah. Boleh dewe ya Pak. Apa khawatir dah balik dah? Atau baliknya ke tempat yang lain barangkali ini. Barakallahu fikum. Nah, tunggu di rumah, dalam rumah. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Ada yang lain? Jauh, monggo. Makan di rumah makan pinggir jalan yang rahasia dengan di trotoar itu. Ya sama aja, itu kan jelas. Kalau harus demikian dan bisa menunaikan hak jalan, apa? Kalau tidak ya, saya tidak. Ya cari tempat yang lain, dalam juga masih ada gitu. Ya Pak. Sama. Di mana tempat kayak gitu? Hah? Trotoar. Yang saya tahu di Jogja banyak. Jogja, Solo, Doho, ya Kediri. Jadi kan di pinggir apa namanya? Bukan di pinggir toko-tokonya orang pinggir jalan gitu. Jadi kalau misalkan bisa menunaikan hak jalan, kalau enggak ya jangan. Ambil, beli, bungkus pulang ke rumah. Atau di dalamnya, di warungnya. Barakallahu fikum. Gitu ya. Gimana? Bagaimana hukumnya orang yang memenuhi undangan ngobar, istilahnya orang itu ngopi pesen. Oh ngobar.
Anak diri itu nobar. Nobar nonton bareng. Nonton apa kan gitu. Ngobar, ngopi bareng. Di mana ngopinya itu? Di warkop biasanya yang di pinggir jalan itu gitu. Ada gedungnya kan Pak. Ada warung pinggir jalan. Kan dalam warung. Bukan di pinggir jalannya persis. Ada, ya ada banyak parkirnya. Ada kakaknya. Berapanya? Kakak. Iya kan ada sekatannya Pak. Apa? Artinya itu ruangan khusus, ruangan restoran, ruangan tempat makan. Yang pada umumnya kan memang ada dibikin outdoor gitu loh. Restoran, tempat makan, ada yang indoor dalam gedungnya, ada yang dibikin outdoor. Meja-meja dipasang, tapi ruang terbuka kan gitu. Tapi dia dengan jalan itu ada jaraknya. Ini khusus Bang untuk tempat makan, ada jalan setelah itu. Ini mending masih ya insyaallah. Tapi kalau bagusnya di dalam. Atau ya tadi itu tunaikan haknya jalan. Selesai sudah. Nah, terkait dengan terkait dengan terkait dengan ngobarnya ya dilihat manfaat apa tidak, ada kemungkarannya atau tidak. Ngobar kan, kalau bareng kan banyak orang ini. Tapi kalau sama-sama ikhwan mungkin lebih mending. Oh, reuni berat. Hah? Berat. Loh, gak ngono kok CLBK bareng akhirnya iki kok. Hah? Ya. Cintalah bersemi kembali iki. Biyen sekolah SD harapan sama sisi tadi kemang. Hah? SMP-nya beda anu, lupa gak ketemu. Oh, lagi semua. Anda pikir umumnya masyarakat gitu. Wah, itu reuni itu maksud bisa mengulang masa-masa lalu tuh akhirnya itu. Laki-laki semua. Tadi tuh ada perkara mungkar, ada musiknya barangkali atau ada apanya. Kafe kopi begitu biasanya gitu. Ya sudah. Bukan semata-mata tempat majelisnya, tapi yang terkait dengan kondisi yang ada. Kalau mau ngobrol di rumah gitu loh. Di rumah, di bednya Pak Mo misalkan. Atas bednya di rumahnya beliau, di ruang tamunya ada 5, 6, 10 orang cukup ngopi, ngobar juga. Nah gitu ya, lebih zen. Nggak cuma kopi ini ada yang lain-lainnya dengan. Kalau tempat yang seperti itu, lihat apa ada mungkarnya atau tidak. Terus yang penting juga tadi itu, ini yang penting harus diperhatikan baik-baik. Menjatuhkan muru'ah atau tidak. Nah, ada Allah alam islam. Yang lain, ono mana Pak? Yang kedua. Bagaimana apa hukumnya kita itu sholat di belakang orang khawarij, orang teroris, karena yang sudah istilahnya dai-nya, ya, tokohnya, walaupun yang tokohnya itu sudah terkena pemahaman khawarij. Di masjidnya atau di perumahan itu biasanya dia yang imam. Jawabannya adalah boleh selama dia tidak dikafirkan karena bid'ahnya. Selama dia muslim, tidak masalah. Boleh sah sholatnya di belakang mereka. Tak perlu diulang lagi. Bicara afdal, lebih afdal di belakang selain mereka. Orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, yang nggak dikenal penyimpangannya masyarakat umum, apalagi yang dikenal orang yang bertakwa kepada Allah, itu afdalnya saja. Tapi kalau boleh. Itu pendapat hampir semua ulama. Yang tidak boleh adalah makmum di belakang seseorang yang musyrik, yang dikatakan kafir dengan kemusyrikannya dan kufurannya, maka tidak boleh. Cari yang lain. Mulai. Ada. Jadi kita
Melepas diri dari pemahaman seperti itu. Kita lepas dari kelompok yang seperti itu. Nah gitu ya. Tapi bukan berarti yang ini jadi batal. Enggak. Babnya beda-beda. Kita nggak suka dengan mereka karena pemahaman yang menyimpang. Kita nggak mungkin gabung dengan mereka karena kelompok yang menyimpang. Mereka salah. Mereka menyimpang. Tapi terkait dengan masalah ibadah ini sah. Dan itu dengan pendapat semua ulama. Jangan diulangi lagi. Paham ya? Paham. Dikarenakan dia masih muslim. Afdal dengan yang lain. Begitu pula ketika kita sholat di belakang orang yang fasik, ahli maksiat, gitu. Sah. Selama dia itu sah. Jangan diulang lagi. Afdalnya di belakang yang soleh. Apalagi pemerintah. Yang jadi imam pemerintah. Maka diikuti. Sah sholat. Jangan diulang lagi. Bahkan Imam Ahmad mengatakan dengan tegas, barang siapa yang mengulang lagi, dia yang ahli bid'ah. Gitu kan? Jadi gitu. Jadi barok tetap, tapi terkait masalah ibadah, tapi kita sendiri lagi. Tapi kalau bicara afdal ya, saya cari yang lain. Itu afdalnya ya, cari yang lain. Kan kadang nggak semua orang bisa kayak gitu. Antum tinggal di perumahan, hanya itu masjidnya, yang lain jauh. Yang imam punya pemahaman teroris, ya di situ aja nggak ada masalah. Yakini dia salah, dia menyimpang, tapi terkait dengan bab ibadah itu sah. Kalau punya akses ke takmir yang lain, menyampaikan masukan supaya diganti imamnya yang soleh, gitu. Jangan yang punya pemahaman seperti itu. Kalau mungkin. Barakallahu fiik. Yang lain, mana Budi? Mana yang lebih utama? Sholat menggunakan sutro pembatas itu, atau meninggalkan gerakan, atau menghindari gerakan saja. Jadi saya melihat ada kadang kita sholat karena memang tidak berbatas maju. Apakah itu lebih dianjurkan atau tetap tidak bergerak di tempat yang sama? Iya, jadi begini. Kalau kita sholat berjamaah ya, maka sutroh kita adalah imam. Imam harus pakai sutroh sendiri, entah tembok atau sebuah pembatas yang jaraknya itu sekian, tingginya sekian, shibr, ada yang mengatakan sekian, dan dia kelihatan. Tingginya sekian, ada sekian, tapi harus kelihatan. Jadi jangan lidi satu gitu, enggak ketok. Yang kelihatan itu sutroh. Adapun kalau sholat sendirian, maka wajib pakai sutroh, entah tembok atau dari pembatas. Ya mungkin jadi pertanyaan adalah, kita lagi berjamaah dengan yang lainnya, kita masbuk di belakang, kita ya di belakang. Mungkin imam sholat 1, 2, 3, paling 4 ya, 4 belakang dia telah. Nah, dia kan menyelesaikan sholatnya nih. Ternyata yang di depan bubar kabeh, sudah pergi. Dia belum selesai. Apakah dia tetap di tempat ataukah maju melangkah ke depan mendekati sutroh? Jawabannya adalah diperbolehkan hanya 1-2 langkah saja. Itu yang disebutkan Al-Imam Nawawi dan juga yang lainnya, 1-2 langkah saja. Khutwah atau khutwatain untuk mendekat ke arah sutroh. Kalau jauh, maka di tempat. Nanti ketika ada yang lewat, kita hanya boleh mencegahnya seukuran tangan kita ke depan. Begini. Yang lewat ditahan. Adapun yang di sebelah sananya dibiarkan. Begitu Pak. Jadi kalau softnya di sini gitu bisa mendekat, jalan 1-2 langkah lantas. Barakallahu fikum. Alasan yang pertama dikarenakan perintah menggunakan pembatas sholat sutroh, dan yang kedua 1-2 langkah itu tidak merubah posisi dia sebagai orang yang sedang sholat. Beda dengan yang jauh. Itu mungkin sekian langkah tuh iki sholat melaku iki. Bahasanya para fuqaha merubah hay'ah sholatnya. Dengan dia banyak melangkah itu merubah posisi dia sebagai orang yang sedang sholat. Maka tidak boleh. 1-2 langkah saja.
Gitu Bang. Itu pun kalau saya nasihatkan kepada antum ketika sholat di masjid umum di tengah-tengah masyarakat yang belum mengerti ilmunya, antum pertimbangkan masak-masak untuk maju 1-2 langkah. Artinya gini, kalau misalkan mereka dikhawatirkan akan kaget, akan bingung, mempertanyakan apakah ada fitnah besar, jangan. Ya antum harus tahu bagaimana kondisi di sana gitu. Kalau misalkan mereka biasa gitu, 1-2 langkah cukup. Tapi kalau enggak, asal itu dia untuk meredam yang namanya fitnah. Khawatir sudah nggak kenal siapa antum, taunya ini orang jubahan, jenggotan, teroris atau gimana gitu ya. Nah, antumnya nggak merasa. Bayangan ingin mengamalkan sunnah saja 1-2 langkah. Orang mau begini semua. Wih, pasti nengok begini semua. Apa ini? Nah, misalkan gitu. Apa ini? Ono maneh. Wis angel ki wong jenggoten iki kadrun iki. Misalkan gitu. Misal, fitnah, jangan. Antum diam. Kalau tempat yang antum paham mereka ngerti itu diizinkan secara fikih. Gitu ya. Dan min fadlikum jangan coba-coba sengaja Ustaz. Dia mereka nyamperi anak tak terangkan sama mereka. Wah, ini emang senangannya senang berkonsultasi namanya ini. Pertimbangkan masa-masa terkait dengan maslahat dan mudaratnya barakallahu. Yang lain, apa cukup? Ya Bang. Bagaimana sikap kita kalau ada yang kata kita ini habis? Biasa saja. Apakah perlu dijelaskan? Tergantung orangnya. Kalau orangnya itu memang orang yang kepingin tahu dan segala macamnya, jelaskan. Kalau enggak, biarin aja. Tunjukkan akhlaknya antum, tunjukkan muamalah antum yang baik dengan sesama, tunjukkan kesolehannya antum. Langsung dengan tindakan. Dengan tindakan. Gitu. Wahabi. Misalnya gitu. Nanti aja ketemu. Assalamualaikum, salam. Disalami Wahabi. Bisa. Ya, bilang aja. Atau ada apa kasih. Inilah ada sedikit oleh-oleh gitu. Ih, kok Wahabi. Jane ya kok oleh gitu. Tadi kok akeh ya, kok apa wis. Biasa gitu mereka itu. Ya, itu intinya gitu ya. Antum jinakkan mereka langsung dengan tindakan. Langsung banyak ngomong. Nah, kalau ada yang datang masa sih Mas. Pengen takon Mas. Apa? Teman saya kepengen tahu nih, apa sih yang jenengan pahami ini? Ini kalau kepengen tahu, terangkan dengan cara yang baik. Ini begini. Enggak, biarin. Ketika antum semakin komentari, semakin pedes mereka. Semakin antum melawan, semakin menjadi mereka. Gitu ya? Iya, gitu ya. Kondisinya begitulah keadaan. Mereka sedang di atas angin. Ada yang bilang negara lagi dimiliki sama mereka. Jadi segitulah kondisinya. Khairan insyaallah. Gitu ya. Jadi antum tepis semua dengan tindakan antum, akhlaknya antum, dakwahnya antum dengan cara yang baik. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.